lontar kan udah gak ada. Terus kemudian mengajarkan melalui tutur wejangan. Sekarang siapa yang masih ingat tutur? Lambat laun semakin hilang semakin nggak jelas. Yang ada adalah tidak pernah hilang adalah lewat candi. Jadi tidak ada namanya candi hanya sekedar untuk pemujaan, tidak. Sebenarnya setiap candi ada mengajarkan, mengisyaratkan, para leluhur mengisyaratkan ajaran kalau orang ngerti. Karena orang tidak bisa menerjemahkan sebuah relief ini maksud dan tujuannya apa, apakah sekedar gagahan, patut-patutan atau semacam sensasi, tidak. Tapi sebenarnya leluhur kita luar biasa mengajarkan sesuatu. Karena kalau dulu lontarnya sudah nggak ada, ya lontar kan udah nggak ada. Terus kemudian mengajarkan melalui tutur wejangan. Sekarang siapa yang masih ingat tutur? Lambat laun semakin hilang semakin nggak jelas. Yang ada adalah tidak pernah hilang adalah lewat candi. Nah, candi berasal dari kata Dewi Candiko. Dewi Candiko itu saktinya Siwa. Dewinya ilmu pengetahuan, ilmunya kesampurnan, kesucian itu ada di candi. Gitu. Ini yang tidak dipahami banyak orang ya. Sebenarnya inilah yang harus diungkap kembali. Selain memang untuk pemujaan, memang di candi itu mengajarkan ajaran-ajaran luhur yang luar biasa. Dan disinilah sebenarnya bukan kita berbicara kesaktian, tapi orang harus memahami kebenaran sejati itu seperti apa. Proses mencapai kebenaran sejati akan dalam prosesnya itu menemukan namanya sakti, Mas. Tapi sakti bukan tujuan. Tujuannya adalah memahami kebenaran sejati. Kadang-kadang orang udah sakti, merasa diri paling hebat, tapi kebenaran sejati tidak pernah ditemukan. Nah, ini yang sebenarnya diajarkanlah di candi ini, ajaran-ajaran tentang kesempurnaan. Sehingga di Jawa ini ajaran tertinggi kesempurnaan itu di wujud akhirnya adalah orang meninggal itu secara muksa murca, ya. Muksa hilang dengan raganya, jadi secara sempurna tanpa melibatkan menyusahkan orang lain. Tapi di era sekarang ajaran itu sudah nggak ada punya kemampuan, tapi memang masih ada yang punya kemampuan itu tinulis seperti itu, tidak, tapi susah untuk sekarang itu berkembang. Tapi masih ada di tanah Jawa dan ajarannya masih ada. Kita mau menekuni apa enggak, mau bisa mengupas enggak, melalui prosesnya enggak. Nah, dalam yoga selalu ada keterkaitan. Candi pasti ada kaitan terdekatnya adalah sumber mata air. Sumber mata air itu sebelum melatih ini harus melalui proses namanya kungkum, ya, merendamkan diri. Itu artinya bukan itu semacam mencari kesaktian untuk kekuatan gitu. Tapi namanya air itu sifatnya pembersihan, baik pembersihan fisik maupun non fisik. Makanya untuk mencapai ke sini harus melakukan pembersihan dulu. Setelah pembersihan baru bisa mencapai di sini dan bisa melatih di sini setelah melalui proses pembersihan. Itu, Mas.